Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu 7 sampai 10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum, pasti langsung dikerjakan. Ya. Itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Seskap Teddy Indra Wijaya, dan langsung saja kita konfirmasi kepada Pak Bupati, apakah benar sampai dengan saat ini infrastruktur ini sudah mulai dibangun dan juga bagaimana kelistrikan di sana dan air bersih tentunya? Iya, tadi saya bilang bahwa Dirut PLN pun langsung terjun kemari juga. Kebetulan periode lalu saya Ketua Komisi 7 di DPR RI pernah mengalami satu pulau Nias gelap. Waktu itu kita atasi dengan keroyokan, kita datangkan dari Pulau Sumatera untuk keroyokan di Nias, dan itu dilakukan oleh teman-teman PLN. Maka kami sebetulnya dengan tidak terlalu lama, semua daerah kami, meskipun ada beberapa tentu ya, karena longsorannya begitu besar, sehingga kemudian butuh waktu yang agak lebih lama untuk menyambungkan jaringan-jaringan yang terputus. Persis bahwa selalu saya kira di bencana, banjir bandang apalagi itu merusak sarana air bersih. Nah itulah saya kira ciri keindonesiaan kita, dari banyak dari ITB datang bantuan untuk bisa proses air bersih yang langsung bisa minum, dari IPB Bogor, dari USU. Jadi sekarang kami distribusikan di mana desa yang kemudian membutuhkan air bersih. Jadi saya kira tentu belum sempurna tentu saja, tetapi sekali lagi dari waktu ke waktu selalu ada kemajuan untuk kemudian bisa mengatasi kebutuhan masyarakat kita. Dan di semua pos-pos penampungan masyarakat kami itu kami pastikan kemudian logistik yang mereka butuhkan itu kami kontrol dari posko. Di utama tentu di kantor bupati kami bagi 3 zona, Mbak, karena kami 15 kecamatan, 13 kecamatan itu terdampak bencana. Kami bagi zona, di setiap zona itu ada posko-posko lagi, dan di setiap kecamatan lagi ada posko, dan di beberapa daerah yang terparah kemudian ada pos-pos penampungan, dan di setiap pos penampungan itu ada dapur-dapur umum. Dan seringkali kami dapat kiriman rendang, bayangkan, yang udah jadi juga dari daerah-daerah tetangga misalnya, Mbak. Saya kira sekali lagi ini menghibur bagi kami yang berduka sangat dalam, tetapi kemudian terhibur dengan banyaknya baik dari pusat, kementerian, lembaga, daerah-daerah tetangga datang untuk kemudian memberikan bantuan. Jadi saya kira secara bertahap kita bisa kemudian penuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Betul tadi itu air bersih. Dan tadi yang disinggung untuk daerah relokasi itu sudah harus lebih dulu diuji oleh Badan Geologi. Baik. Itu harus zona hijau, baru kemudian mereka memberikan rekomendasi. Baik, Pak Bupati. Prof. Swaib, mungkin ada rekomendasi kepada pemerintah untuk kebutuhan dasar yang paling mendesak, baik itu listrik, air, dan juga pasokan makanan? Ya, saya kira yang paling penting lagi bagaimana mengembalikan ekonominya, kemudian berikutnya berkaitan dengan kesejahteraan sosialnya, ya Mbak ya. Ini kan sekarang kita sudah lihat lah ya, Pak Bupati juga tadi sudah menyampaikan bahwa hampir semua warganya sudah mendapatkan bahan kehidupan dasar lah begitu ya. Nah, pertanyaan kemudian adalah penanganan berikutnya ini seperti apa? Nah, ekonomi ini harus dikembalikan. Kan tidak selamanya pemerintah akan memberikan bantuan terus-menerus kan gitu ya. Mungkin juga pemerintah sudah harus memberikan semacam timeline-nya bahwa ini kita akan menyelesaikan tanggap darurat sampai kapan, sehingga orang yang akan datang ke sana lagi memberikan semacam penguatan itu sudah bicara ekonomi.
Nah, ekonomi ini kan bukan hal yang mudah, karena bagaimanapun kalau kita lihat di beberapa wilayah seperti juga Pak Bupati sampaikan tadi, ada yang hampir kehilangan tempat tinggalnya dan juga kehilangan tempat aktivitas ekonominya. Betul. Makanya paling penting sekarang ini adalah ketika ingin melakukan relokasi penduduk, kalau menurut saya, yang pertama pemerintah harus misalnya ada seorang masyarakat atau rumah tangga yang memiliki keahlian untuk bisnis, maka mungkin direlokasi ke daerah yang dekat dengan lahan bisnis. Kemudian ketika ada seorang petani yang hidupnya di sawah, kemudian ladang, maka ketika dilakukan relokasi itu harus dikembalikan juga ke wilayah-wilayah yang ada sawah dan ladang. Nah, kemudian misalnya dia seorang pegawai, maka mungkin di daerah itu harus dipindahkan ke lokasi di mana dia bisa berkantor gitu. Baik. Nah, ini memang tidak gampang ya, tetapi saya kira kalau kita lihat kebijakan pemerintah sekarang ini dengan turunnya berbagai elemen di dalam, ya kementerian turun ke sana, baik ini kan penataan lahan juga penting sekali kan terutama. Nah, kementerian yang berkaitan ATR misalnya, itu harus betul-betul mendata lahan mana yang bisa digunakan oleh pemerintah. Baik. Dalam hal ini gitu, Mbak. Baik, Pak Willy, Ya. singkat saja, apa saja yang menurut Anda dicatatkan dan juga sampai berapa lama biasanya pemulihan bencana ini? Baik, jadi masalah pemulihan ini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Profesor ini ada benar. Jadi pertama itu harusnya ada kompensasi karena kehilangan aset ya, akibat bencana, kehilangan rumah, kehilangan lahan, bahkan kehilangan mata pencarian. Kemudian yang keduanya tadi selain kompensasi juga tentunya kalau dia itu menjadi mata pencarian baru, itu kan perlu dilatih. Jadi artinya di situ ada program pelatihan dan juga ada bantuan modal usaha dari pemerintah. Harapannya demikian. Nah, soal waktunya itu ya tentunya saat ini memang sekarang yang penting ini dulu, istilahnya tuh selamat dulu, aman dulu. Nah, kalau itu sudah mulai baik, baru kita tata ekonominya secara bertahap. Nah, menurut pengalaman kami itu sekitar 6 bulanan lah 6 ke depan. bulan. Iya, Baik. itu udah bisa. Dan harapan tuh 6 bulan ke sana sudah mulai ekonomi mulai bergerak kembali. Asalkan tadi itu ada kompensasi dan ada pelatihan untuk yang baru itu, dan ini bisa Baik. cepat. Langkah paling terdekat yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ini? Ya, tentu pertama kita terima kasih dengan saran masukan. Yang paling dekat kita lakukan tentu pembangunan infrastruktur dasar, ya. Huntara dan juga Huntap itu sangat penting sekali. Betul. Dan juga perbaikan rumah. Karena Pak Presiden sudah memerintahkan berkaitan dengan perbaikan rumah ini nanti akan ditanggung oleh negara juga. Tentu bagi rumah yang rusak ringan, sedang ya. Kalau rusak berat atau bahkan hanyut itu mungkin harus diganti dengan hunian tetap. Lalu juga kita sudah melakukan pendataan ya. Pak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri ATR BPN untuk mengidentifikasi dan melakukan penataan ruang supaya nanti yang disampaikan oleh Pak dari Jakarta Rescue tadi adalah build back better. Kita bangun tapi jauh lebih baik. Tentu dari segi tata ruang harus dikaji dan susun lagi lah begitu. Lalu Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa nantinya akan ada hak-hak bagi para korban yang diberikan ya. Tentu mungkin berupa santunan begitu. Dan juga mungkin dari Kementerian Sosial nantinya akan menyiapkan langkah-langkah berkaitan dengan jaring pengaman atau perlindungan sosial. Ya, perlinsos itu sangat penting dan mungkin sangat dibutuhkan bagi masyarakat terdampak ke depan begitu. Lalu tadi saya sampaikan Kemenko Perekonomian juga sedang menyiapkan paket stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak begitu. Dan tentu berkaitan dengan air bersih juga Pak Bupati mungkin sudah merasakan juga bahwa Kementerian PU sudah mengirim berbagai macam bantuan ya berkaitan dengan air bersih, lalu juga toilet portable. Itu menjadi concern dari Bapak Presiden. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ivan, Prof. Suhaib, Pak Willy. Terima kasih juga Pak Bupati Gus Irawan waktunya bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak